Halo sahabat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sahabat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, semoga kali ini kabar Anda semua dalam keadaan yang baik. Tetap stay tune di Jiro Cinema. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita tentang pribadi saya, tentang diri saya. Sebelum saya bercerita tentang kisah dan pengalaman orang lain, terlebih dulu saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Kisah yang saya angkat ini adalah kisah tentang kegagalan dalam bercinta, kegagalan dalam membina sebuah hubungan. Seperti apa kisahnya? Yuk tetap stay tune di Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Cek video. Kisah ini terjadi pada tahun 2000, pas tahun milenium. Pada waktu itu saya masih bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit swasta milik pribadi yang cukup luas. Di situ saya bekerja sebagai seorang pengawas insidentil, pengawas pemeliharaan bagian penyemprotan dan pemupukan. Lokasi kebun itu berada di pelosok dalam 3 km baru bisa jumpa dengan pedesaan. Waktu itu jalanan masih sangat sulit. Aspal rusak, aspal yang sudah rusak, sudah hancur. Kendaraan ya yang dipakai adalah truk-truk angkutan kelapa sawit. Sepeda motor masih sangat jarang yang punya. Bahkan dalam kebun tempat saya bekerja yang memiliki sepeda motor hanya beberapa orang, itu pun orang-orang yang bekerja di kantoran. Oke. Pada waktu itu di tempat itu sangat minim sekali cewek ya, gadis itu sangat jarang. Adanya ya gadis-gadis kecil yang masih sekolah SD. Karena kebanyakan laki-laki, kebanyakan lajang, kebanyakan bujang yang memang merantau bekerja mencari rezeki. Ya, bekerja sebagai pemanen sawit, tukang muat sawit ataupun pemeliharaan. Jadi teramat sulit kita untuk memainkan hati dan perasaan, itu teramat sulit karena tidak ada lawannya. Dan kita pun tidak bisa setiap saat seperti sekarang ini misalnya keluar mencari mainan atau bermain-main, itu nggak bisa karena terbentur oleh waktu dan keadaan. Waktu itu kita pakai untuk bekerja dari pagi sampai siang, terkadang sampai sore kita bekerja. Malamnya kita istirahat karena capek. Dan apabila kita mau keluar, misalnya mempunyai kenalan yang di luar, misalnya di desa sebelah atau desa mana, itu tidak bisa setiap hari ataupun seminggu sekali. Kenapa? Karena jaraknya jauh, sementara kita juga butuh transportasi, dan transportasi waktu itu belum ada sepeda motor seperti sekarang ini. Ada tapi belum banyak. Saya ingat ketika saya datang aja saya mengojek gitu kan, mengojek dari desa ke tempat saya bekerja itu mengojek. Dan dari tempat saya ke tempat lain itu tidak ada ojek karena tidak ada sepeda motor dan belum ada handphone seperti sekarang ini bisa nelpon ke sana kesini minta dijemput atau bagaimana, itu belum ada. Jadi ceritanya begini, pada pertengahan tahun 2000 kebetulan saya tinggal di kebun ini tidak sendiri tapi bersama dengan kakak saya dan kakak ipar saya. Suatu hari teman saya itu kedatangan adik iparnya ya, dari desa yang sangat jauh, jaraknya mungkin jauh lah, perjalanan sekitar setengah hari. Dia datang, dia gadis lumayan cantik lah. Cuma saya juga tidak berpikir ke mana-mana kan, saya tetap fokus pada pekerjaan saya. Cuma pada waktu itu tanpa sengaja pada malam harinya, karena kebetulan kakak saya itu dengan orang tuanya itu sangat akrab waktu bersama dulu mungkin ya. Jadi pada malam hari itu teman saya itu sengaja membawa adiknya ke rumah.
untuk bersilaturahmi dengan kakak saya, berkenalan dengan kakak ipar saya, dan juga tentunya dengan saya ya perkenalkan diri, ya ngobrol-ngobrol sedikit, ikutlah ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu kan. Ya sedikit-sedikit mengagumi cewek gitu kan. Setelah sekian lamanya kita nggak melihat gadis, itu istilahnya tuh nggak melihat wanita yang masih berusia remaja gitu, melihat tuh rasanya bagaimana. Ya akhirnya berkenalan lah hingga malam ya, hingga ya mereka kembali, ya kami tetap biasa aja. Saya pun belum menaruh perasaan apa-apa, tetap biasa aja. Namanya Elisa, jadi situ namanya Elisa. Selang beberapa hari ternyata dia ikut kerja kakaknya. Kebetulan saya sebagai mandornya, pemupukan kelapa sawit kecil, itu tanaman baru. Disitulah awal mula perasaan itu lahir, awal mula rasa ini bergejolak. Dari situlah ketika saya membawa dia bekerja, mengawasi dia bekerja, disitulah ada obrolan-obrolan, ada omongan-omongan yang ya pokoknya menjurus ke arah itulah, ke arah sana. Dan pada malam harinya saya datang ke rumahnya, main-main, istilahnya ya main-main lah, karena kita tinggalnya di bedeng kan, di perumahan. Jadi hiburan malamnya itu juga ya cuma main gitu kan, main ke rumah teman, main ke rumah kawan gitu kan, ganti-gantian gitu setiap hari, setiap malam. Jadi setiap malam waktu itu kami habiskan setiap malam berkumpul bersamanya, ngobrol-ngobrol. Dari situlah kedekatan lahir, rasa nyaman itu ada gitu kan, rasa kangen itu ada, rasa cemburu itu ada. Akhirnya ya seperti itulah, terjerat hati ini, seperti terjerat dalam gejolak. Dalam pertemuan itu ingin sekali menembak langsung rasanya, tapi rasanya tidak enak. Terpaksa mengulur-ngulur waktu, menunggu waktu yang tepat. Bagaimana, dengan cara apa saya harus mengutarakan isi hati ini, karena baru saja bertemu, baru saja berjumpa, masa ujuk-ujuk langsung tembak, langsung gas, kan gak enak. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Dia berkata kepada saya bahwa dia ingin bersilaturahmi ke rumah kawannya dan kakaknya yang ada di desa transmigrasi, dan kawannya yang berada di perbatasan desa. Tapi untuk kesana kita nggak mungkin saya mengantarnya itu pakai jalan kaki kan, nggak mungkin, itu butuh waktu 1 harian saya rasa jalannya. Singkat cerita, teman saya itu seorang pemanen, kebetulan mempunyai sepeda motor Supra waktu itu. Nah, saya bercerita begini, rupanya dia dengan sukarela meminjamkan motornya kepada saya dan suruh membawanya aja gitu kan, suruh antar gitu Elisa kan gitu. Akhirnya dengan senang hati saya berangkat, saya datang ke rumahnya, saya sampaikan bahwa saya sudah dapat motor, kita bisa berangkat ke desa, kita bisa ketemu sama kakaknya yang di desa dan sahabatnya yang di batas desa gitu kan. Akhirnya kami berangkat, setelah minta izin sama kakaknya, kita berangkat, sampailah ke desa, bertemu dengan kakaknya. Kemudian setelah urusan selesai, pindah lagi ke rumah sahabatnya yang ada di simpang desa ya, bukan batas desa tapi simpang desa. Setelah itu pulang karena waktu udah sore. Nah, pada malam harinya itulah kesempatannya saya, karena sudah tidak sanggup lagi menahan gejolak rasa di hati ini. Akhirnya pada malam hari itu saya utarakan isi hati ini, saya ungkapkan perasaan ini kepadanya. Saya katakan bahwa saya mencintainya dan saya serius ingin bersamanya. Dan alhamdulillah, jawaban apa yang kuterima sangat melegakan dan membahagiakan hati ini, karena ia dengan kerelaannya menerima bahwasanya ia juga merasakan hal yang sama. Cuma
ada cumanya, dia tidak ingin terburu-buru menikah. Dia memberi waktu sampai tahun 2002 ya. Berarti ada waktu sekitar 2 tahun lagi untuk lebih dekat lagi, atau lebih memahami lagi, atau lebih percaya diri lagi, lebih mendalami perasaan masing-masing gitu kan. Akhirnya senanglah, dan sejak saat itulah aku dan dia resmi pacaran, tanpa tedengaling-aling, tanpa akan tutup-tutupi lagi. Akhirnya ya di depan umum pun kami menampakkan, kami katakan juga kepada teman-teman bahwa kami sudah jadian gitu. Karena dengan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu, karena umumnya di sini laki-laki tentu ketika melihat perempuan sendiri pasti akan berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan saya tidak ingin bersaing dengan siapapun karena saya sudah mendapatkannya. Ya, bagaimanapun juga saya harus sampaikan kepada mereka bahwa itu milik saya. Akhirnya kami berpacaran cukup ya nggak begitu lama, cukup mungkin sekitar setengah bulan lah, 15 hari kami bersama, siang malam kan. Siang kalau bekerja kita sama, terus malam saya datang lagi gitu, ungkapkan perasaan, ngobrol, dan akhirnya udah saling memahami perasaan masing-masing, saling merasa nyaman. Namun suatu ketika, seperti petir menyambar di sore itu, ketika tiba-tiba dia berkata bahwa besok minggu dia akan kembali ke desa, akan bertemu dengan orang tuanya, pergi bersama dengan kakaknya. Sakit hati ini sebenarnya, belum merelakan, karena hati ini sebenarnya pas masih baru merasakan kedamaian, baru merasa terisi setelah sekian lamanya berada dalam kekosongan. Karena terakhir kali saya bersama dengan wanita, istilahnya berpacaran itu semasa masih SMP. Jadi udah sekitar waktu 5 tahunan kosong gitu kan. Terus berjumpa dengan Elisa ini, dan saya juga cukup serius dengan dia. Tapi ketika dia mengatakan bahwa dia akan kembali lagi ke desa, hati ini terasa seperti kehilangan sekali. Tapi bagaimana mungkin, saya tidak mungkin mencegahnya, saya tidak mungkin melarangnya, karena itu bukan hak saya kan. Seharusnya saya harus gentleman. Kalau memang dia pulang, saya harus mengikut dia, dan saya harus menyampaikan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Tapi saya merasa belum cukup waktunya belum tepat. Makanya saya izinkan dia kembali. Suatu saat nanti saya yang akan datang ke sana. Dengan hati yang bingung, gundah gulana, saya melepasnya pergi, merelakannya. Saya tidak memberatkan dia melangkah pulang. Akhirnya pada hari Minggu, karena waktu itu memang setiap hari Minggu setelah gajian itu semua karyawan dibawa ke pasar induk yang cukup besar itu untuk belanja ya, 1 bulan sekali. Itu karyawan itu diangkut pakai truk muatan sawit, dan aku dan dia berangkat bersama satu truk. Maksudku juga mau mengantar dia sampai ke terminal sebelum dia berangkat langsung ke desanya. Setelah turun, rupanya kakak yang mengantarnya juga tidak akan langsung, akan masuk ke pasar dulu. Jadi ada waktu sekitar 1 jam 2 jam untuk bersama lagi. Jadi saya dan dia sempat masuk ke pasar. Sempat saya mengajak dia makan bakso dulu, bakso urat. Kemudian saya belikan topi sebagai kenang-kenangan. Kemudian saya melihat stiker di situ, stiker bergambar sahrukan dan kajol gitu kan. Tertuliskan kucu-kucu hutai. Memang pada waktu itu memang lagi ngetren film Hollywood kucu-kucu hutai, sahrukan dan kajol.
Setelah itu masih ada waktu, saya ajak ke Jaya Studio Film. Nah, saya studio film untuk foto. Jadi disitulah kami berfoto, berpose, bermesraan berdua gitu kan, untuk kenang-kenangan. Waktu itu masih pakai klise. Jadi kepada Jaya Foto saya minta untuk dirangkapkan 2 terus klise gitu kan. Jadi biar foto itu nantinya akan dibagi 2, sama saya 1 sama dia 1. Jadi sama-sama menyimpan. Nah, setelah itu menjelang jam 12, saya membawa dia ke tempat penghentian kendaraan yang akan membawanya ke desanya. Kendaraan di sini yang akan membawanya itu bernama Super Benz. Nah, jadi orang-orang Riau itu paham dan tahu apa itu Super Benz. Itu adalah angkutan umum ya, berbentuk bis kecil atau L300. Itu yang akan membawa dia. Tidak lama kemudian datanglah Super Benz itu. Disitulah kami berpisah. Aku lepas dia dengan sedih, dengan pilu, dengan hati yang merasa kehilangan sekali. Karena waktu itu memang teramat jauh. Kalau sekarang mungkin dekat karena kita bisa setiap saat bisa datang, setiap minggu bisa datang karena ada sepeda motor. Tapi waktu itu rasanya sangat jauh sekali. Akhirnya dia melepas ketika dia berbisik di telinga bahwa istilahnya dia akan menunggu kedatangan saya. Dalam hati kecil saya pasti akan datang. Saya pasti akan datang. Akhirnya dia berangkat bersama dengan kakaknya. Super Benz membawanya pergi meninggalkan aku dalam kesendirian, dalam kesunyian. Hati yang berbunga-bunga seketika menjadi lemes, sedih, pilu, dan rasanya seperti tiada semangat lagi. Dia pergi. Beberapa hari kemudian saya datang lagi ke kota, ke Jaya Studio Foto untuk mengambil foto, dan ternyata sudah jadi. Dan juga sudah saya siapkan surat dari rumah. Nah, jadi setelah mengambil foto itu saya masukkan ke dalam amplop yang sudah berisi surat. Karena waktu itu ya langsung kita ke kantor pos. Kita kirim surat ke dia dan fotonya. Sekarang jadi saya katakan juga di situ bahwa fotonya ada dua rangkap, ya maksudnya sama dia 1 sama saya 1. Saya kirimkan ke dia. Tapi sampai beberapa hari bahkan sampai hampir bulan atau 2 bulan tidak ada jawaban sama sekali. Saya paham dan maklum karena waktu itu surat menyurat itu tidak cepat ya. Mungkin surat saya sampai ke sana juga berminggu-minggu kan gitu. Jadi saya tidak begitu tapi saya yakin surat itu pasti sudah sampai. Cuman mungkin saya percaya dia membalas saya, tapi mungkin memang belum sampai ke saya gitu kan. Itu pemikiran saya. Hingga pada akhirnya saya dapat kesempatan cuti, saya cuti pulang kampung ke Jawa selama 14 hari. Dan selama 14 hari di Jawa saya kembali lagi ke Riau ini. Kebetulan nenek saya yang merawat saya sedari kecil ikut ke Riau karena ingin melihat tempat tinggal saya, tempat kerja saya, dan juga ingin menunggui buyutnya yang mau lahir. Kebetulan kakak ipar saya waktu itu sedang mengandung. Nah, sesampainya di Sumatera ini, di Riau ini, ataupun sesampainya di tempat kerja saya ini, saya kedatangan teman saya, langsung disambut oleh teman saya, dan dia langsung mengatakan bahwasanya Elisa mau menikah. Saya tidak percaya. Saya sangat tidak percaya. Saya yakin dia pasti sedang mempermainkan saya, sedang prank saya. Makanya tidak tergambarkan raut kesedihan di muka saya. Saya biasa-biasa saja hati saya juga sudah tidak kaget gitu kan, tidak kaget. Dia memang suka main-main. Sampai sore datang lagi teman saya satu lagi, ini yang lebih setia lagi, yang sering menemani saya setiap malam. Dia juga berkata bahwasanya besok
Elisa akan menikah. Bahkan kakaknya dan kakak iparnya sekeluarga sudah ke sana untuk menghadiri pernikahannya. Saya masih belum percaya dan tidak yakin. Antara aku dan dia itu sudah terjalin hubungan yang sangat erat, yang tidak mudah dipatahkan begitu saja. Kami berdua sudah komitmen, saling berjanji bahwa kami akan menikah di tahun 2002. Sebelum tahun 2002 tidak akan ada pernikahan antara aku ataupun dia. Itu kata-kata yang terucap pada malam perpisahan. Sebelum dia kembali, antara kami, aku dan dia itu bertemu dan kami ngobrol-ngobrol, kami curhat dan kami sama-sama merasakan kesedihan. Disitulah muncul kata-kata bahwa dia tidak akan menikah sebelum 2002. Begitupun dengan saya, sebelum 2002 tidak akan menikah dengan siapapun selain dengan dia. Nah, jadi saya ketika kawan saya berkata besok akan menikah, ini masih lama, masih tahun 2000, masih 2 tahun lagi. Namun ketika sore, kakak ipar saya berkata bahwa kakaknya yang berinisial R dan keluarganya itu sudah berangkat kemarin lusa ke desa karena Elisa mau menikah. Jadi sudah 3 orang yang berkata sama. Jadi saya merasa kaget dan berpikir jangan-jangan gitu kan, berfirasat buruk. Kemudian saya memang sudah mempersiapkan oleh-oleh untuk kakaknya itu dari Jawa. Kupisahkan dengan yang lainnya, makanya langsung saya ambil dan saya jalan ke rumahnya yang berjarak mungkin sekitar 500 meter lah dari tempat tinggal saya. Sampai di rumahnya, kebetulan rumah dia itu bedeng 10 pintu dan dia berada di paling pinggir. Saya masuk ke situ dan kemudian saya lihat di situ pintu tergembok alias terkunci ya. Saya tunggu lama, apa betul orang ini pergi gitu kan. Hingga sampai ada yang datang, saya tanyakan dan dia berkata bahwasanya R sudah 3 hari yang lalu berangkat ke desa karena adiknya yang dulu di sini mau menikah. Seketika laksana petir menyambar di sore itu, diam, tak mampu berkata apa-apa. Hancur perasaan hati ini. Aku baru saja sampai dari Jawa. Bahkan saya tidak sendiri, saya membawa nenek saya. Nenek saya ini nenek yang membesarkan saya. Bahkan dia yang akan kuperkenalkan padanya untuk pertama kali. Ini yang kudapatkan. Entah benar atau tidak, tapi saya percaya orang-orang ini tidak mungkin menipu saya. Akhirnya oleh-oleh itu saya taruh di depan pintu, saya kembali. Saya tidak peduli oleh-oleh itu dibawa orang, diambil orang, dibawa anjing atau mau dimakan kucing, saya tidak peduli. Saya kembali. Saya pulang dengan hati yang pilu, dengan hati yang terenyuh. Sedih sekali rasanya ketika hati ini sudah benar-benar merasa yakin bahwa dia adalah pilihan terbaik saya. Ternyata yang kudapati, dengan mudahnya dia melupakan saya. Bahkan 2002 masih lama. Bahkan dia yang berkomitmen bahwa tahun 2002 dia akan menikah. Sejak saat itu saya merasakan bahwa diri saya ini seperti tidak berharga sama sekali. Saya depresi cukup lama, tidak berani berhubungan dengan perempuan karena merasa takut tersakiti, merasa takut dikecewakan. Kebenaran terungkap ketika kakaknya datang. Saya sengaja datang ke sana, langsung saya jumpai dan saya tanyakan, kenapa dia tega mengkhianati saya? Apa jawabannya? Jawaban kakak itu, ia sama sekali tidak menginginkan pernikahan ini. Semua ini terjadi karena paksaan dari orang tuanya, paksaan dari ayahnya. Bahkan dulu dia sampai ke
sini, ikut kakaknya, itu kabur dari rumah karena tidak mau dinikahkan oleh ayahnya. Namun ketika ia kembali lagi, ia juga tidak bisa memberontak, tidak bisa mengelak, ataupun tidak bisa kabur lagi. Ia ikuti keinginan bapaknya menikah dengan orang lain. Cukup sudah. Cukup jelas alasannya. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Ketika kakaknya pun tidak bisa memberikan alasan apa-apa, saya juga tidak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Biar saya yang merasakan derita ini, biar saya yang menanggung semua luka ini. Bahkan ketika tidur pun air mata ini mengalir, kubiarkan saja. Ketika saya tidur, tiba-tiba nenek saya membangunkan dan bertanya, "Kamu mimpi apa? Tidur kok menangis?" Saya tidak menjawab. Itu luka yang sangat mendalam di dalam hati ini. Karena saya ditinggal pas sayang-sayangnya, pas menggebu-gebunya hati ini bahwa merasa yakin dialah pilihan saya. Saya tidak inginkan yang lain, saya hanya inginkan dia. Tapi kenyataannya, dia memilih menikah dengan orang lain. Oke sahabat Jiro, lupakanlah kesedihan, lupakanlah masa lalu. Itu semua sudah berlalu. Sekarang kita sambut masa depan. Kita rasakan yang apa sedang kita hadapi sekarang. Oke? Salam sukses selalu dari Jiro Cinema. Cikidiu.